udah pulang ya? Baru jam segini kok udah pulang? Panjang ceritanya. Kenapa? Ceritanya panjang. Iya, soalnya tumben aneh aja. Baru juga belum sejam kali, baru setengah jam. Udah lah, kan aja jam 10. Ya, Oh. 10:11 ya? Oh iya, berarti 1 jam ya? 1 jam lebih ya? 1 jam, 2 jam lah. Panjang kenapa sih ya? Cerita Hah? dong, panjang kenapa? Panjang Bu ceritanya Bu. Orang baru sebentar kok ceritanya panjang. Yang namanya cerita panjang itu kalau udah lama di sana baru. Jadi tadi ayah kan berangkat jam 10 lewat ya, hampir setengah 11 kan. Dia tadi hampir setengah 11 berangkat, terus ngisi bensin dulu, kurang lebih nyampe sana sekitar jam 11 kurang seperempat lah ya, karena kan jaraknya dekat, nggak jauh. Jadi udah sesuai dengan tarikan Google Map. Ternyata orang situ banyak yang nggak tahu. Jadi sampai nyeberangin jembatan juga, sampai orang juga nggak ada yang tahu. Jadi sebelum nyeberang jembatan, dia bilang coba nyeberang jembatan gitu kan ya, sampai masuk ke rumah penduduk. Google Maps-nya sih sendiri udah ngarahin di titiknya. Terus udah sampai nanya sama orang-orang situ juga. Terus saya kasih lihat kan, dia bilang tempat ini belum pernah ada yang tahu, saya dari kecil di sini gitu kan. Tapi ini di Google Map-nya ada, ayah ngomong gitu kan. Di Google Map-nya ada. Ya cuman kalau misalkan tempat ini saya baru dengar dan kayak tempat ini udah nggak ada, dia bilang gitu kan. Coba dititikin ulang deh. Udah akhirnya kan ayah keluar lagi dari Google Map, terus ayah masuk lagi kan, terus dipusatkan lagi, ngambil titik lagi, dapat titik itu yang mau dituju. Nah terus dari Google Map sendiri ngarahinnya disuruh jalan kaki. Jalan kaki bukan pakai motor. Tapi jalanannya lebar apa? Ya enggak. Jadi ini jembatan. Nah, Ini jembatan penyeberangan yang buat mobil ya. Nah, ya di sininya. Nah, jalannya itu ngelewatin sebelum jembatan di sini. Jadi ngelewatin rumah orang. Jadi nembus rumah orang. Jadi memang nggak ada jalan, harus jalan kaki buat ke tempat itu. Nah, terus akhirnya sama orang warga situ, coba deh bang disuruh ke depan lagi nyeberangin jembatan kan. Akhirnya udah tuh nyeberangin jembatan aja kan. Jembatan yang bawahnya kali? Iya, bawahnya kali, sungai. Oh iya, sungai. Sungai, karena kan dari Bogor kan sungainya kan, sampai ke Muara Gembong kan. Nah terus udah ngikutin Google tuh akhirnya kan. Jalan kaki tuh? Enggak, naik motor. Motor. Jadi udah nggak mau dengerin kata si Google-nya aja gitu kan, ya udah ngelewatin aja. Sampai ngelewatin kampung, ngelewatin pemakaman. Jadi seumur-umur baru pertama kali lewat situ tuh. Ternyata udah lewat jalan gang sempit, terus tembusannya pemakaman. Nah terus ada lapangan nih. Karena ayah ngelihat di situ ada kayak hutan-hutan bambu gitu kan ya. Ada hutan bambu. Kayaknya kalau misalkan ke sana tuh hutannya gitu kan ya. Nah, gue nanya lagi sama sama orang situ, anak muda.
Mas kalau mau ke hutan ini kemana ya jalannya ya? Dia bilang di sini udah nggak ada hutan, dia bilang gitu. Wah, terus ayah kasih lihat Google Map-nya kan, itu mungkin Google Map-nya udah nggak update kali, dia bilang gitu kan. Tapi kita orang sini nggak ada yang tahu kalau di situ ada hutan, dia bilang gitu kan ya. Tapi ayah ngasih tau nggak ini bener kan alamatnya Iya, gitu? bukan kan nggak pakai alamat. Maksudnya Ya daerahnya kan? gitu. Iya, kan akhirnya kan dipusatkan lagi tuh. Terus ayah bilang, ini posisi kita di sini. Oh iya benar, dia bilang gitu. Tapi hutan ini nggak ada, dia bilang gitu kan ya. Waduh, dia ngasih taunya hutan yang ada di Gor. Oh, yang Bekasi kota itu. Gitu. Yang di situ. Terus saya bilang kalau di situ mah saya tahu gitu kan ya, itu hutan patriot kan, hutan wisata, bukan yang hutan itu gitu kan ya, yang satunya lagi. Gitu. Udah akhirnya, jadi sini nggak ada hutan lagi ya, nggak ada dia bilang. Niatnya mau telusurin sungai itu kan. Akhirnya balik lagi. Di sungai-sungai pinggiran itu berarti udah rumah-rumah semua gitu? Enggak. Cuma udah nggak ada akses jalan masuk. Oh. Udah nggak ada akses jalan masuk, apalagi buat motor, jalan kaki aja udah nggak bisa. Gitu, jadi udah nggak ada gitu kan. Udah akhirnya kan keluar lagi tuh, keluar gang lagi, keluar kampung itu lagi, sampai ketemu jalan lagi. Akhirnya nembak satelit lagi kan. Nembak satelit lagi. Dari pakai Google Maps, terus pakai Google Earth, nembak lagi. Akhirnya coba keluar lagi kan. Pakai jalur sini udah fix nih nggak bisa. Nggak bisanya apa mentok? Ya udah rumah kan, pinggir-pinggir jalan rayanya itu udah rumah. Udah rumah. Gitu kan. Tapi di belakangnya hutan. Hutan? Tapi orang situ nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kalau itu hutan yang dimaksud sama ayah. Bukan hutan kali, mungkin kebun-kebun kali. Iya, jadi dia lihatnya kayak rawa-rawa gitu kan ya. Iya. Udah akhirnya keluar lagi, jalan pelan-pelan sampai akhirnya ketemu sama pengkolan. Di situ ketemu sama kayak ada gardu gitulah ya, entah itu apa, gardu satpam atau skamling nggak tahu, pokoknya di situ ada orang ngumpul gitu kan. Nah, itu nanya di situ kan, nanya, wah benar, ternyata salah nanya orang. Maksudnya? Preman-preman gitu. Waduh, terus? Sampai ditingker begini. Siapa? Ya. Masa? Emang ngomong apaan sampai dia nanya, dia bilang, ya yang nanya, terus dia bilang gini, Bang, kalau nanya tuh yang jelas, alamatnya, kelurahan mana, kecamatan mana, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang gini, saya bukan nyari alamat, saya bukan nyari alamat orang, buka Google lagi kan, saya nyari hutan ini, dia bilang gitu kan ya. Iya, nah hutan itu juga ada kelurahannya, ada kecamatannya, dibilang itu ada alamatnya. Lah saya mana tahu ada alamatnya. Taunya cuma hutan gitu. Ada hutan aja di situ, hutan tersembunyi gitu kan ya. Dia bilang, ya tetap aja harus ini, lu dibilangin ngeyel lu digituin kan ya. Karena mungkin postur ayah kecil gitu kan ya, dikiranya anak kecil gitu kan. Tapi nggak ngebuka helm gitu kan, sengaja nggak ngebuka helm. Biar itu si premannya masih muda? Masih muda, ya tapi nggak muda-muda banget lah, sekitar umur 30-an lah, gitu kan, sekitar umur 30-an gitu kan. Terus, lu mau ngapain ke situ lu? Digituin kan. Oh enggak bang, saya pengen tahu aja di dalam itu ada apaan. Ya di situ hutan, dia bilang gitu kan ya. Ya hutannya itu seperti apa? Apakah hutan ada pohonannya, apa hutan cuma rumput doang, atau hutan rawa gitu kan ya, gitu. Ya hutan aja, dia bilang gitu kan ya. Wah, kayaknya dalam hati salah nanya orang nih kan. Terus, lu dikasih tahu berkali-kali ngeyel lu ya, dia bilang gitu kan. Enggak bang, saya bukan yang ngeyel gitu kan. Karena saya nggak tahu, dia bilang gitu kan. Dipikir sama dia mungkin ayahnya ojek. Gitu loh, ojek online lah gitu kan ya, yang nanya-nanya alamat segala macam kayak gitu kan ya. Memang di situ sih kayak ada pangkalan-pangkalan juga gitu loh. Nah terus akhirnya ada satu lagi datang nih gitu kan ya, wah cincinnya udah gede batu akik kayak gitu kan ya. Lu dari mana, dia bilang. Itu kayak ini ya. Kayak jawara kayak begitu gitu kan ya. Dia kayak jawara gitu. Terus lu dari mana, dia bilang. Saya dari Bekasi Timur bang, dia bilang gitu kan ya.
lu mau ngapain ke situ? Enggak bang, kira ayah ngomong jujur, saya mau konten gitu kan. Saya mau konten bang, gitu kan. Nama channel lo apa? Dia bilang gitu kan, Naraiku gitu kan. Lo isi kontennya emang apaan gitu? Oh saya eksplor tempat-tempat terbengkalai, hutan-hutan tersembunyi gitu kan ya, yang nggak berani orang datang gitu kan. Iya di sini hutannya emang ketutup, dia bilang gitu kan ya. Terus mau gue pandu gak? Dia bilang gitu kan. Oh abang bisa mandu, dia bilang gitu. Iya gue bisa mandu, dia bilang gitu kan. Tapi gini dulu deh bang, saya nyari dulu deh bang. Nanti kalau misalkan saya nggak dapat, baru nanti saya balik lagi, dia bilang gitu kan. Tuh orang liatin ayah dari atas sampai bawah diliatin gitu kan. Padahal pakai motor gitu kan. Dengan bawa peralatan kayak begini gitu kan. Sebenarnya sih ayah juga udah siap-siap gitu kan. Udah siap-siap, namanya menghadapi di medan kayak begitu. Kita bukan hewan liar yang dihadapi gitu kan, ya kan banyak yang kita hadapi gitu kan. Ayah juga udah siap-siap bu, cuma kan nggak mungkin tuh. Tapi ini kan digunain ini kan bukan buat orang, digunain bukan buat orang gitu loh. Digunain ini kan buat ngebabat gitu loh, buat buka jalur gitu kan. Ya kalau misalkan si premannya sampai ngerebut kayak begini gitu kan ya, ini kan udah beda cerita. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya Ayo tinggalin tuh kan, dengan buru-buru Ayo keluar lagi. Terus akhirnya ngambil jalur keluar, jalan pelan-pelan gitu kan ya. Itu sepanjang mata memandang di pinggir jalan, itu kelihatan tuh hutan-hutan dalam mata itu kayak kalau kita ngelihat kebun raya Bogor, tapi bukannya ada pohon-pohon tinggi, enggak gitu kan. Cuma di sananya di balik tembok itu nggak ada bangunan gitu kan. Akhirnya jalan pelan. Terus ketemulah sama ada pos, terus di sini ada jalan gitu kan ya, ada jalan. Terus ada ngeliat kayak ada gerbang gitu kan. Yang di map itu bukan yang tadi sebelum berangkat itu? Iya, jadi beda titiknya lagi gitu kan. Udah akhirnya datang ke situ nanya sama ojek online, dia bilang coba apa nanya sama satpamnya, dia bilang gitu kan ya. Akhirnya nanya sama satpamnya, terus akhirnya sama satpam diinterogasi mau ngapain dek kesini, tujuannya segala macam. Iya, manggilnya dek gitu kan. Ini topi belum dibuka aja gitu kan ya, topi belum dibuka. Tapi Ayo udah buka helm? Udah begini. Nah terus ya ayah akhirnya kasih tahu kan, saya mau mengeksplor hutan di sini gitu kan ya. Ada apa di sini, ada cerita apa, dalamnya ada apa gitu kan ya. Kok aneh aja ada hutan di tengah kota gitu kan ya. Terus dia bilang benar cuman buat konten dia bilang gitu kan. Oh iya dia bilang gitu kan. Ada baru pertama kali kesini, iya dia bilang gitu. Emang kenapa? Enggak, biasanya kan suka ada orang nyuri-nyuri masuk ke sini, dia bilang gitu kan. Nah di situ kan menarik nih, ada cerita apaan di tempat ini. Akhirnya seperti biasa, setiap ayah kalau mau ke satu tempat, baik itu hutan, baik itu rumah terbengkalai atau tempat-tempat terbengkalai, selalu nanya warga situ kan. Saya nanya kan, Pak, memangnya di sini ada apa? Kok sampai saya diinterogasi kayak begitu kan? Dan sempat kata bapak ada yang nyolong-nyolong masuk gitu kan ya, nyolong-nyolong masuk gitu. Dia bilang gini, sejarahnya. Tapi ini agak sedikit ditutup-tutupi lah ya, karena memang ini ada sedikit sensitif lah gitu, agak sedikit sensitif. Jadi di sini sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, sebenarnya ini tanah sekitar 16 hektar. Itu dulu itu sempat pengen dibangun gitu loh, Cuman terlalu complicated permasalahannya. Jadi akhirnya terbengkalai gitu. Nah, di dalam sana itu ada hutan, tapi hutan-hutan kayak pohon-pohon pendek, Bu. Kayak pohon-pohon pete Cina kayak gitu ya. Lah, terus pete Cina kan tinggi. ilalang.
Ya kalau dibanding hutan sendiri kan lebih tinggi, Oh. ya kan? Terus rumput-rumput ilalang kayak gitu kan ya. Terus ada sama aliran sungai, sungai yang dari Bogor itu kan. Nah terus ayah nanya, kalau saya kesini masuk boleh nggak? Dia ngeliatin lagi kan, dari atas sampai bawah ngeliatin. Satpamnya. Ada sendiri sini. Iya, saya memang biasa sini sendiri. Kemana-mana saya sendiri, nggak pernah berdua gitu kan. Diliatin lagi. Berani sendiri bilang. Sebelum saya masuk, saya tahu adat, saya tahu adab, saya keluar dulu, assalamualaikum dulu. Makanya saya nanya sama bapak, saya boleh nggak masuk sendirian ke sini? Kalau nggak boleh, saya butuh pemandu. Siapa yang bisa mandu saya gitu kan? Karena gini Pak, pantangannya masuk sini gimana? Yang pertama sih harus pakai sepatu. Karena ada pakai sendal, jadi kayaknya nggak bisa masuk, dia bilang gitu kan ya. Oh ya udah nggak apa-apa, saya survei dulu aja sama bapak nanti. Ya udah kalau mau survei nanti habis zuhur aja. Jangan habis zuhur Pak, sekarang aja, bilang gitu kan. Kalau sekarang ada sendiri aja masuk, nggak apa-apa kok, dia bilang gitu kan ya. Memang ada apa? Di dalam itu ada apa? Ayah bilang gitu. Iya, ayah nanya ada apa. Dia bilang gini, kenapa harus pakai sepatu? Karena di dalam itu banyak sekali namanya ular kobra. Ih, udah nggak usah dah. Dia bilang gitu. Nanti adek lagi enak-enak ngambil gambar, tentunya di belakang, kanan, kiri, depan gitu kan ya. Kepatok ular kobra. Karena si rumput-rumput yang ilalang itu gitu kan ya, itu sampai setinggi badan kita. Gitu. Kita nggak pernah tahu posisi itu ada di mana ular kobranya itu gitu kan ya. Nah, saya tanya ular kobra yang hitam yang sembur, apa king cobra? Oh, yang hitam yang sembur, dia bilang gitu kan ya. Oh iya, karena ini kan dekat aliran sungai gitu kan ya. Dekat aliran sungai. Kalau dari bambu ada nggak? Oh, kalau hutan bambu beda lagi, nggak di sini. Dia bilang, pagi nggak dekat bambu kan. Jadi kemungkinan kobra hitam yang sembur itu gitu kan ya. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan nanti yang kedua, adek misalkan masuk, nah ini kan ayah kasih lihat Google Map-nya kan. Nah ini kan di tengah-tengah ini nih, yang adek lihat nih, ya kan yang tulisannya ini. Iya. Nah di sini adek nggak boleh masuk sembarangan, dia bilang gitu kan. Waduh, nggak bisa masuk sembarangan. Dalam artian gimana nih, gitu kan ya? Maksudnya gimana nih nggak bisa masuk sembarangan? Karena di situ pusat senternya, center apaan gitu kan ya? Pusatnya apa gitu kan ya? Di situ pusat kerajaan. Maksudnya kerajaan gaib gitu. Iya, di situ kerajaan gaibnya di situ. Ayah digituin bukan takut, Bu. Malah makin penasaran gitu kan ya. Nah, udah Pak, kebetulan nih. Kebetulan. Ada nggak orang yang bisa ngajak saya ke situ? Orang yang paham, yang tahu ceritanya, tahu sejarahnya, yang tahu seluk-beluk area segala macam. Ada, dia bilang gitu. Nanti saya kasih tahu ke situ, dia bilang gitu kan ya. Nah, udah sempet mau tukeran nomor HP nih ceritanya ya gitu kan ya. Nah, terus dia ngasih tahu kan, nanti bisa telusuri sungai dari sini ke sini ke sini. Ntar di dalam hutannya tuh ada apa aja. Terus saya tanya, biasanya saya kalau kemana-mana selalu nanya nih, kalau perlu bawa kuncen, ya kan. Nah, di situ nanti nanya, kalau misalkan kuncen, persyaratan apa yang harus saya siapkan dan larangan atau pantangan apa yang harus saya jaga gitu kan ya, supaya saya nggak ngelanggar. Dia bilang gini, paling bawa ini aja, bawa kopi pahit sama teh pahit, kopi manis sama teh manis, rokok lisong sama rokok gudang garam merah. Dia bilang begitu kan. Nah, nanti dibakar di situ. Dia bilang, waduh Pak, saya nggak ngerti gitu-gituan deh. Oh ya nanti ada yang iniin deh, dia bilang gitu kan, yang paham, yang ngebantu gitu kan. Nah, kalau gitu saya lebih enak, nanti saya tinggal siapin aja. Nanti terserah deh, orang itu mau bikin ritualnya seperti bagaimana. Yang penting saya bisa ke situ gitu kan ya. Oh ya udah, saya tanya lagi, Pak, kira-kira kalau saya nginep di sini boleh nggak? Dia bilang gitu. Oh bisa aja, nanti sama orang itu. Tapi kalau saya nggak berani, dia bilang gitu kan ya. Kan tambah penasaran lagi kan. Gak berani kenapa? Ternyata ya itu salah satunya tempat orang-orang ya buat tanda kutip ya,
gitu loh. Jadi buat yang berbau-bau mistis gitu loh Bu. Jadi yang berbau-bau mistis. Jadi kalau orang yang mau minta kaya gitu. Ya, jadi ada yang datang ke situ gitu loh. Nah, kan ayah kan tidak mengangkat tema itunya. Ayah kan mengangkat tema kenapa bisa ada hutannya itu kan. Nah, terus dia bilang nggak berani gitu kan. Saya takut masuk angin juga, dia bilang. Tenang aja Pak, saya bawa tenda. Ngomong gitu kan. Nanti kita dalam tenda aja. Oh gitu, dalam tenda. Iya. Tapi tetap Dedek, saya nggak berani. Kalau mau sama yang nanti saya kasih tahu itu aja. Itu satpam itu. Yang ayah ngobrol berdua sama satpam, tapi yang mau ngasih tahu itu bukan satpam. Oh, yang dia bilang nggak berani gitu. Yang nggak berani dianya satpamnya, gitu. Nah, terus nanti sama dia aja kalau misalkan mau nginep, dia bilang gitu kan. Itu satpam, maksud satpam penjaga hutan itu? Ya wilayah itu. Wilayah itu. Jadi di situ ada rumah. Nah, itu nanti akan nyambungnya kemana? Nanti akan diceritain dulu deh. Nah, jadi pas sudah gitu, ya udah kalau gitu nanti kapan saya bisa ketemu sama dia, nanti dia ba'da zuhur deh, dia bilang gitu kan ya. Ba'da zuhur nanti kita ke sana, dia bilang gitu kan. Nanti kita ngobrol sekalian, ada tujuannya mau ngapain ke sana. Jadi saya mau ngambil 3 konten. Yang pertama telusur sungai, kedua explore hutannya, yang ketiga ngambil footage dari drone dari atas gitu kan ya, tentang hutan kota itu gitu kan. Nah, terus dia nanya lagi, oh ya udah kalau gitu nanti sama si orang yang akan saya kasih tahu itu gitu kan. Ya udah Pak kalau gitu nanti saya minta nomor HP Bapak gitu kan ya. Nanti kita tinggal janjian waktunya kapan. Berarti kan kalau sekarang berarti nggak bisa karena saya nggak pakai sepatu nih gitu kan ya. Oh iya gitu kan. Nah sebelum ayah pulang, seperti biasa lagi mengenai izin itu ayah terlalu ketat banget ya. Buat diri ayah sendiri ya. Jadi kalau untuk masalah izin, ayahnya mengetatkan diri untuk persyaratan. Ayah tanya, Pak, kalau misalkan saya explore atau ngonten di sini, ya, Bapak ngizinin nggak? Dia bilang gini, saya ngizinin deh, tapi ada jangan ngasih tahu nama tempat ini, jangan ngasih tahu nama wilayah ini. Wah, kan bingung. Gimana ya Pak ya? Kalau nama tempat saya bisa nggak ngasih tahu, wilayahnya saya bisa nggak ngasih tahu. Tapi kalau udah kena sama namanya footage drone, kan dari atas, kan keliling dia, pasti akan tahu, gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, kan nanti ada narasumber, ya kan? Kan nanti akan bicara sama narasumber. Narasumbernya ini nanti dia akan menjelaskan, akan menceritakan dong, ya kan? Dia akan menceritakan. Nah, dari dia menceritakan itu, nanti kan ketahuan mukanya. Oh, ini si Anu, orang sini, namanya ini. Ngapain dia begini, gini. Oh, berarti ini tempat ini. Nah, itu dia saya takutin, Dek, dia bilang. Sama aja bohong kalau kayak gitu mah. Nah, kita kan bingung kan. Terus saya nanya, sebenarnya ini kendalanya itu ada di apanya sih? Kendalanya itu ada di mana? Kok sampai serumit ini? Nah, dia ngasih secara garis besarnya aja. Bahwasannya tanah ini terlalu complicated permasalahannya. Tanah warisan gitu? Bukan. Apa? Tanah ini tanah negara yang penuh dengan konflik, sengketa. Itu loh. Jadi nggak mau diekspos. Tidak boleh diekspos, dia bilang begitu. Jadi jangan sampai diekspos nama wilayahnya. Udah dapat informasi kayak begitu, dia bilang ya silakan aja, tapi jangan dikasih tahu nama tempatnya. Terus ya akhirnya ayah juga nggak boleh egois, ya kan? Demi konten, demi menaikkan rating atau viewers gitu kan, ayah harus mengorbankan sesuatu gitu kan ya. Kayaknya nggak seimbang banget, nggak sebanding gitu kan. Akhirnya ayah bilang sama satpamnya, Pak, kalau gitu saya batalin Pak. Loh kenapa dibatalin? Gini Pak, taruhlah saya nggak ngasih tahu nama Bapak.
saya nggak kasih tahu nyebut nama, wilayah segala macam. Tapi kan pasti nanti ada orang yang nonton, ya kan? Tahu wilayah itu, tahu nama orang yang ayah ajak ngobrol, minta apa informasinya kan, sejarahnya segala macam gitu kan ya. Terus ada yang komen, oh ini daerah ini segala macam. Itu nanti akan ditelusuri, Pak. Nah, yang nanti akan kena permasalahan, misalkan nggak kenal nama orang itu gitu kan ya. Nanti yang akan dapat teguran saya, nanti akan dicari sama pemerintah saya. Gitu loh. Kenapa kamu mengekspos tempat itu? Kamu masuk dari mana? Kamu izinnya sama siapa? Terus semuanya jadi kena. Ya, mungkin ayah bisa tutup mulut atas nama-nama orang-orang itu. Tapi adalah ayah masuk ke tempat atau ke rumah orang tanpa izin. Gitu loh. Sedangkan itu memang dilarang, nggak boleh gitu kan. Nah, kalau misalkan pahitnya ada orang tahu, ngasih tahu, orang itu kena. Otomatis akan nyamber, Bapak kena. Dan kalau Bapak udah kena, berarti wassalam karir Bapak. Dalam artian karir Bapak, ya Bapak resikonya Bapak dipecat. Makanya mungkin nggak ada orang yang berani ngonten-ngonten di situ karena gitu kali. Iya, jadi kebanyakan terus saya tanya, jadi di sini orang nggak ada yang bisa masuk ya Pak? Nggak ada yang bisa. Dibilang. Makanya kenapa ayah penasaran kok di tengah kota gitu kan ya, Ada yang di mana-mana udah perumahan, udah gedung, isinya ada pulau, gitu loh, ada pulau. Ini ada apa dengan pulau ini? Ternyata memang di situ ada pusat center kerajaan, mungkin sejarahnya ada nyambung sama sejarah kerajaan Bekasi. Nah sebenarnya itu menarik Bu untuk untuk diceritakan gitu ya, walaupun misalkan secara gaib gitu kan ya, tapi kan tidak semua orang Bekasi tahu. Karena kenapa ayah bilang nggak semua orang Bekasi tahu? Ayah nanya seputar jalan yang menuju ke sana, itu tidak ada yang tahu wilayah itu, tidak ada yang tahu sejarah itu. Mungkin dengan ayah bisa mengeksplor, bisa menggali informasinya, jadi bisa banyak orang Bekasi tahu, gitu loh. Ya kan mungkin mereka nggak taunya karena udah dipesen-pesen yang kata Sapam itu, ini nggak boleh diekspos. Ya, karena memang ditutup ya wilayah itu. Jadi wilayah itu memang ditutup, dikelilingi sama sungai. Nah, daratan yang tidak dikelilingi sama sungai itu dipagerin, ditembok, gitu kan ya, ditembok. Nah, jadi perboden masuk di sininya nggak bakal bisa masuk karena apa? Sungai. Dia kalau mau ke sungai ya harus nyebrang, berenang sungai. Yang di situ kita nggak tahu apa ada buayanya, apa di situ ada ularnya. Pasti ada ular dong, di situnya aja ada banyak ular kobranya. Kan gitu. Nah, jadi akhirnya ayah bilang sama satpamnya itu dengan berbesar hati, dan ayah juga minta maaf bahwasannya saya tidak akan mengekspos dan saya tidak akan mengeksplor dan tidak jadi ngonten gitu kan. Saya mohon maaf sama Bapak. Saya menjaga masa depan Bapak juga. Jangan gara-gara saya akhirnya Bapak dipecat gitu kan ya. Oh iya deh, nggak apa-apa deh. Terima kasih ya deh udah udah bisa nauin lah istilahnya gitu ya. Nauin keadaan dia gitu kan. Tapi kalau misalkan ayah mau ngonten di sana, itu banyak sekali yang bisa dibuka gitu loh, yang bisa diinformasikan gitu loh terhadap tempat itu gitu kan. Ayah sendiri kan tidak mau tahu dan tidak akan menyinggung masalah politik atau masalah kebijakan pemerintah gitu kan ya. Yang ayah mau angkat itu adalah pertama di situ ada sejarah yang bilang katanya di situ ada kerajaan gitu kan. Berarti kan ada potensi edukasi, ada potensi informatif gitu kan ya, yang banyak orang Bekasi nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi mungkin kalau dipikir ya, kalau misalnya dibuat konten kayak gitu biar semua orang tahu, jadi takut nanti orang pada ke situ, terus pada pengen tahu, rasa ingin tahu juga nanti ke situ. Nah itu kali berat. Jadi kenapa nggak boleh diekspos, nggak boleh karena dirahasiakan biar supaya pada nggak tahu. Kalau tahu semua ya itu nanti iya. Nah makanya kan kalau ayah kan biasanya kalau tempat yang memang tidak boleh diekspos kan tidak akan dikasih tahu nama tempatnya, nama wilayahnya ya kan, kelurahan, kecamatannya, desanya nggak akan dikasih tahu. Memang mereka penasaran, biar mereka nyari sendiri gitu loh.
penasaran mereka biar mereka nyari sendiri. Nah cuman Tapi kalau udah- memang tidak akan ayah kasih tahu nama wilayahnya gitu kan. Nah cuman gini, kalau udah berhubungan sama kebijakan pemerintah gitu kan ya, nah di situ yang ayah udah nggak berani gitu loh, udah nggak berani. Jadi kalau yang udah berhubungan sama negara sama pemerintah, udah angkat tangan deh. Kalau misalkan masih dari adat istiadat gitu kan, ayah masih bisa mencari kuncennya atau kepala adatnya gitu kan ya, orang yang bisa dimintain izin gitu ya. Tapi kalau udah ke negara pemerintah gitu kan ya, itu udah angkat tangan. Makanya itu dijagain satpam, mungkin ya itu ya udah diwanti-wanti sama pemerintah. Iya. Ini padahal cuacanya lagi bagus-bagusnya ini di Bekasi ini, lagi terang ya, di hari Minggu ini lagi terang gitu kan. Ya, jadi gitu Bu, hari ini kita, bukan kita, ayah gagal untuk mengeksplor hutan tersembunyi, hutan belantara dengan segala macam cerita seru, dan yang pasti di seumur umur baru sekali itu dipiting sama preman gitu kan ya, dianggapnya anak kecil. Ya untung aja nggak dipalak. Tadinya nih golok ini mau taruh di sini. Nih, golok ini mau taruh di sini tadinya gitu kan ya, biar ayah bisa gampang untuk ngambilnya gitu kan ya. Cuma kan mikir kan di kota gitu kan ya. Di kota bawa-bawa golok ini ya lumayan juga gitu. Nggak, takutnya nanti dikiranya penjahat juga kan. Iya gitu. Tapi ini memang wajib kalau namanya ke hutan, apalagi kita buka jalur, ini wajib bawa golok. Jadi bukannya gaya-gayaan, bukannya untuk gagah-gagahan, merasa jagoan bawa golok ini, enggak. Karena memang di hutan ini kita wajib. Selain untuk buka jalur ya jaga-jaga kalau misalkan dari hewan buas, itu aja. Ya udah, karena udah jam 1 mau sholat zuhur juga. Oke, akhirnya saya gagal guys untuk explore hutan tersembunyi, dan saya juga tidak mau informasikan hutannya di mana. Tapi nanti akan saya kasih lihat dari Google Maps ya, Google Earth hutannya. Berarti saya memang harus lari ke luar kota Bekasi ya, Jawa Barat masih banyak, di Bogor, Cianjur. Saya pengen ke Cianjur juga, ke Sukabumi, Ciamis, Jawa Tengah ya. Intinya bukan di kota lah, itu aja ya. Dan yang pasti tidak ada gesekan sama pemerintah, dan tidak mengambil resiko atau membuat orang jadi rugi atau kehilangan pekerjaannya guys ya. Terima kasih. Sama Arif dari Nareko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.